total. Jadi kalau misalnya contoh kita naruh uang 10 juta, ya di end of year ya 10 juta kita jadi 24 1 juta kan gitu ya. Ya 24 juta 100 ribu. Kalau kita naruh 100 juta, ya 100 kita jadi 241 juta berikut modalnya. Kalau kita taruh 1 miliar, berarti 1 miliar kita jadi 2,4 1 miliar kan gitu ya. Iya. Nah, ada cumanya nih, ada cumanya nih Bang. Nah, ketika udah untung 141% kayak gini, si robot bilang sama kita, bos, kenapa? Gue udah kerja nih, emang tugas lu, terus kerja gue bagus. Terus ngapa? Bagi-bagi kue dong. Lu Bang tahu banget duit gitu kan. Nah, kita tanya balik, lu mau berapa? Ya tergantung bos. Kalau bos ngasih saya modalnya besar, saya kasih besar. Loh, kalau saya kasih modal kamu kecil, masa kamu kasih saya kecil? Enggak bos. Kalau bos kasih saya modal paling kecil 9 juta, kita belas mangka deh. Nah ini fair nih. Belas mangkanya gimana? Berarti buat kita itu 50%. Sisanya ya buat pengelola robot, namanya PT SMI. Yang bikin desain robot ini ya namanya PT SMI. Nah jadi dari hasil ini ya setengahnya berapa ya, 70% lah ya kita terima ini year 2020. Ya udah, investor kan pengen taunya simpel. Ya udah, gue taruh berapa dapat berapa. Ya ini sekitar 400 ribuan. Naik turun ya. Setahun 4,5 ya sekitar 400 ribu lah. Hampir. Gitu. Oke. Kalau ada yang mau ditanya langsung sosor aja ya. Sosor aja. Oh iya, itu udah bersihnya ya. 400 udah bersih. Ya. Nah, itu perhitungannya dari mana? Dari 9 juta akad kita harus beli robotnya. E-book robotnya kita harus beli. Berapa harganya? 1,5 juta. Di kanan atas kelihatan ya. 1,5 juta harganya. Sisanya sebagai deposit. Berapa? 7,5 juta. Nah, itulah yang diputar tuh 7,5 jutanya. Gitu. 7,5 juta ini ketika kita deposit menjadi dolar, itu kena fixed course 15.000. Ketika kita tarik jadi withdrawal, kena jasa 2.000. Ketika tarik ini 13.000. Ada selisih gitu. Ya? Ada selisih. Jadi singkat kata, contoh gini. Bang Aldiron atau Mas Niko bilang, oke deh, gue pengen coba dulu nih. Setelah dicoba, kita bantu settingin bla bla bla, udah selesai. Langsung nih masuk nih 7,5 jutanya yang dideposit sebagai modal masuk ke USD dollar kan, $500. Nah, kita lakukan malam ini, beres malam ini. Nah, saking bagusnya Bang Aldiron bilang, Pak, ini $500-nya bisa saya tarik full nggak? Gitu. Nah, bisa jawabannya. Deposit di deadlock. Bisa dicairkan kapanpun. Maksudnya gue hari ini naruh, gue bisa ambil juga langsung. Iya, kan siapa tahu berubah pikiran gitu. Wah, saking canggihnya, gue pengen tarik full. Gitu. Lah, Bang, belum juga mulai trading, masa udah mau ditarik? Emang apa sih? Duit gue sombong amat, masa nggak boleh kan gitu ya? Nah, ini tidak di lock gitu. Artinya aman, karena beberapa gue dengar di tempat lain ada yang di lock gitu. Kan bingung kan? Nah, ini memastikan bahwa ya ini aman gitu. Cocok lanjut, nggak cocok ya tarik kan gitu ya, simple ya. Nah, ketika tarik kena kurs 13.000, maka 7,5 juta kita kalau misalnya dihitung kali 13.000, $500 kita kalau dihitung kali 13.000 itu akan jadi 6,5 juta. Jadi kalau kita paham product knowledge ini, ya, kita bisa simpulkan biaya tuh 2. Biaya pertama itu beli e-book robot 1,5 juta. Biaya kedua itu kena kurs money changer ya, itu 1 juta. Jadi uang bersih kita dari naruh 9 juta sebenarnya adalah 6,5 juta. Gitu loh. Oke. 6,5 juta ya. Kalau gue hitung itu 28,8% dari modal penyusutannya. Oke. Sampai sini sebelum gue next ke paket sebelumnya, tapi ini fondasinya banget nih. Ada yang mau ditanya nggak nih? Wih, berarti gue jelasin jelas. Wih, mantap. Buset, ini anak pintar semua. Asta. Wih, bukan main. Nah, jadi simpel sih. Menurut gue kalau kita cocok sama hasilnya 400 ribuan sebulan, cocok sama modalnya 9 juta, ya bungkus. Tapi kalau nggak cocok gimana? Gue nungguinnya sebulan, pakai 400 ribu, 2 jam habis.
Gimana nih? Ya udah, ada kok hasil 2 kali lipat, 800.000. Nah, ini kalau kayak ginian gimana nih tak? Ya modalnya 2 kali lipat. Oh, robotnya Ya juga lah tak. ya. Ya anak TK juga tahu tak. Tinggal 2 kali lipat gitu kan. Nah, kalau mau 3 kali, 3 kali lipat. Kelipatannya itu setiap 9 juta. Artinya tadi ada 9 juta di atas, ini 18 juta, next 27, 36. Tapi ketika kita nyentuh di paket ke 40 yang 45 juta. Nah, ini ada privilege nih untuk investor. Dia terima bukan 50%, tapi 55%. Sehingga ini sih sama nih teman-teman, ini sama semua nih. Ya tetap 141%, nggak ada berubah 0,5% bahkan gitu. Cuma dari hasil kotor ini buat kita berapa kuenya? 55% buat investor. Sehingga ya tentu hasil profit bersihnya juga akan berbeda gitu. Ini dari Januari sampai Desember atas ke bawah. Kalau 25 juta dibagi 12 bulan ya round 2 juta sebulan lah. Gitu. Nah, ini lumayan nih tak, 2 juta sebulan. Tapi masih kurang kayak tak. Buat kehidupan di Jakarta saat ini gitu. Nah, ya ada. Kalau mau di angka 4 jutaan sebulan atau setahun 55 juta, ada. Nah, ini gue harus naruh berapa? Naruhnya 90 juta. Beli robotnya berlaku kelipatan, berarti 15 juta. Tapi ketika kita udah mulai injek di angka 90 juta, untuk kita investor, dapatnya bukan 55% lagi, tapi naik 60%. Gitu. Oke? Cocok sama hasilnya, cocok sama modalnya bungkus. Yang nggak cocok ya, contoh, nih ada nih yang 14 jutaan hasil sebulan. Kan gitu ya, naik turun ya, round 14 juta sebulan. Nah ini ketika kita injek modal 225 juta. Untuk investor jadi 70%. Milih passive income kita mau berapa gitu bulanan gitu ya. Yes, paling seperti itu. Karena kan gaya hidup orang beda-beda, biaya hidup orang beda-beda. Ketika orang punya akses masuk ke seperti ini, mereka bisa dapat passive income, nggak perlu kerja, nggak perlu effort, dapat duit langsung setiap bulan. Ya pertanyaannya mau dapat berapa? Yang naruh 400 jutaan tuh ada aja tuh Asta. Ada. Direct gua udah ada yang naruh 900 juta bahkan 3 orang. Nambah. Oh bisa gitu. Itu ya, nyicil juga ya? Bisa nyicil. Kalau nyicil tuh awalnya, kalau robotnya misalkan belinya pertama 50 ya, pas itu nambah sisanya doang apa beli full lagi tuh robotnya? Oh selisih. Oh selisih ya, bisa selisih. Kalau nambah sisanya, kalau dari awal, enak perusahaan. Yeah. Nah, jadi yang 225 juta ini investor 70%. Nah, gue kebetulan di paket ini, di paket yang sekarang. Jadi ketika robotnya bekerja, ngasilin profit, buat gue 70%. Karena sudah di paket ini. Nah, di paket dua paket terakhir itu ada di naik 9 juta, terus 9 juta naik terus sampai 450 juta. Untuk investor naik lagi 80%. Gitu. Nah, kalau 80% taruh 450 juta jadi berapa tak? Ya ini fakta 2020 ya around 30 juta. Pasif ya, pasif. No effort sama sekali gitu. Ya iyalah robotnya kerja sendiri. Ya gaji seorang manajer atau GM di perusahaan tertentu lah secara pasif. Di luar kita kerja, di luar kita dagang. Gitu. Nah, dan terakhir investor bisa nih terima 90%. Sorry ya, 90%. Ini maksimal nih. Robotnya cuma dapat 10%, nggak apa-apa. Tapi ini harus berapa? Ini di paket 900 juta. Gitu. Sebulan bisa dapat berapa tak dengan potensi 90% untuk investor? Seperti teman-teman lihat ya, dari Januari sampai Desember, itu around 80 juta lah. Sebulan, setahun 827. Nah ini hasil fakta nih, artinya kita bisa ngebayangin lah kalau kita ikut ini dari Januari 2020 gue dapat berapa kan gitu ya. Tahun ini ya mirip-mirip lah, around 9-11% lah per bulan. Gitu. Reza, nah ini Reza di mana? Reza itu dia di paket 900 juta tapi dia punya 20 paket jadi 18 miliar. Oh. Oke.
Berarti berapa tuh Sehari dananya? 100 jutaan lebih. Ngaco, udah Oh, dari ngaco udah. robotnya aja ya. Dari ini aja. Nah, ini sumber income pertama nih. Kita Hmm. sebagai member pasif. Kalau Hmm. kita sebagai member aktif, itu income kedua, tiga, empat, nanti akan jadi aktif tuh. Nah, tapi satu aja ini udah ngeri gitu loh. Yang satu aja udah ngeri. Ini nggak ngapa-ngapain ya? Gak ngapa-ngapain. Gitu. Duduk anteng dapat duit. Dapat duit gitu. Ya. Nah, cuma kan baik lagi nih, gue ke ceritanya si Reza Bewo kan. Tapi kan temen lu, sohib lu ikutnya 9 juta. Kok bisa 1 tahun 1 bulan jadi 9 miliar? Ya, karena dia juga aktif ceritain produknya. Jadi kalau gue ngajarin tim gue biasanya kalau udah profit jangan pelit gitu. Masa udah profit, Mas Ber, kamu dapat untung dari mana? Pengen tahu amat sih. Udah deh, jangan gitu. Ya cerita mah cerita aja gitu. Jadi nothing tulus sih kita cerita gitu sih. Nah, kayak nonton dari film ini, Betawi ya, Dit. Kayak nonton film Sidul. Padahal gue orang Padang ya. Oh iya, Betawi banget. Nah, teman-teman ada yang nggak mau ditanya nggak? Yang presentasi aktor nih, Wih, oh iya, Asta itu main itu loh, Matrix ya? Iya bro, lu main Matrix ya? Selain film biru ya. artis laga Nick, dia Nick. Gue ada di Red 2 Wiro Sableng naik Kampor As yang berantem lah. Kalau digebuk lu lihat gue, itu gue mungkin. Iya, lanjut. Siap. Nah, ini manfaat produknya. Tapi gue udah jelasin sih. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Cukup yang paham lah. Kira-kira 10-13% lah ya. 7 ya? 7. 9 lah mungkin rata-rata ya. 9 ya? 9% sebulan ya? Ya. Nah, ini robotnya itu kerja Senin sampai Jumat doang. Mas. Ya, jadi tahu. Sabtu Minggu dia nggak kerja. Butuh weekend lah ya. Ya karena dia emang libur kan pasar forex itu. Sabtu Minggu. Iya, libur juga sih. Gitu. Terus 1 minggu kan ada 1 bulan ada 4 minggu. Jadi kalau 1 minggu 5 hari dikali 4 minggu, dia itu kerja 20 hari dalam sebulan, betul kan? Nah, sementara si robot itu, dia itu nyariin profit buat kita, target kerjanya itu sehari 1% doang. Mau kita kasih modal berapa, ya dia nyariin profit buat modal kita, itu 1% doang. Maksudnya gini, kalau sehari 1%, sementara sebulan hari kerjanya ada 20, kan harusnya sebulan untungnya 20%, betul nggak Mas Berto? Iya, betul. Bang Niko, Bang Aldiron ya kan? Nah, tapi ada nggak kita lihat sebulan dia 20%? Iya, nggak ada ya. Ya nggak ada. Berarti sisanya kemana, Pak? Sisanya ada yang loss. Sisanya ada yang sehari itu profit tapi nggak capai 1%. Mungkin 0,3, 0,2 gitu loh. Wajar lah ya. Iya, benar trading ya. Benar-benar trading. Karena seperti Mas Berto yang betul-betul trader profesional yang mengerti bagaimana muterin uang di bidang trading dan profit, itu pun daily pasti ngalamin loss ya Mas ya? Iya. Ya robot juga yang bikin manusia, jadi loss ya bisa aja gitu. Nah ini kita bisa ngelihat ini real trading. Kalau profit terus tiap hari profit terus, ya gue juga ngeri gitu, ini bener nggak nih gitu kan? Bro, bisa lihat itu nggak sih proses dia tradingnya gitu di MetaTrader? MetaTrader ya. Nah ini jelas nih ya. Udah ada dua open posisi. Yang pertama loss, yang kedua profit. Ini kalau Reza loss happy banget ya. Saya kalau loss happy berarti emang bener-bener nggak sempurna gitu kalau kata dia. Iya betul. Berarti ini real trading gitu loh. Bukan money game ya. Nah kalau lagi live kita lihatnya di sini nih. Cuma kan dia robotnya nggak lagi dagang nih, nggak lagi open posisi. Jadi nggak bisa kita lihat. Tapi kalau lagi open posisi kita bisa lihatnya di sini. Naik turun seperti itu. Oke? Sip. Oke ya. Nah, jadi tak lanjut. Oke nih gue skip dulu ya. Sorry kenapa? Jalan di HP ya? Oh di HP nih. Enggak, maksud gue botnya.
Botnya di apa? Botnya itu diinjek di broker. Oh. Kita bisa lihat kerjanya mereka dari aplikasi MetaTrader itu ya. MetaTrader 4. Jadi yang tak buka nih MetaTrader 4 nih, ini aplikasi yang bisa download di Play Store atau iOS lah. Jadi asik sih nih, kayak kalau gue tuh kayak ngeliat Moka lah, aplikasi Moka kan omsetnya warung bakso bisa kelihatan tiap harinya gitu. Iya. Ya, ini kayak MetaTrader kayak marketplace lah, kayak Lazada. Store-nya tuh ya brokernya. Di broker itu ya? Iya betul, store-nya brokernya. Gitu, oke. So, ya ini ya. Ini udah dalam analisa 20 tahun ke belakang. Oke, tradernya ya, portofolionya seperti tadi gue jelasin, jalan 3 tahun belum pernah gagal ngasilin profit untuk investor seperti kita setiap bulan. Gila, Gitu. Karena gini, gue nyari bisnis dari dulu kepengennya jangka panjang. Kenapa? Kalau cuma jangka pendek, perusahaan yang nggak kokoh gitu ya capek aja nyari bisnis baru gitu. Nah, yang gue lihat di sini jangka panjangnya itu tercapai gitu. Pembuktian 3 tahun, perusahaannya juga jelas dari Indonesia, legalitasnya lengkap, kantornya udah punya 8, beli semua, tower mau dibangun 9 lantai, 8.000 meter, beli cash 120 miliar, saat COVID pembangunan 450 miliar. Nah, itu yang gue lihat sih simpelnya. Jadi dalam trading, buat gue pribadi ya, gue bukan yang profit oriented gitu. Profit ya lu nggak usah tanya lah, profit memang kita cari, tapi yang paling penting itu secure oriented gitu. Ini perusahaan aman nggak nih, tiba-tiba hilang nggak nih, itu loh yang kita pastikan di awal. Nah itu yang gue tanya habis-habisan gitu. Iya benar, soalnya robot-robot gini lumayan ada yang nanya itu tuh kayak ntar 5 tahun hilang gitu. Nah itu iya banget mas. Karena gue udah kenapa sih ada berapa, kenapa sih itu? Yang pertama itu ada yang kayak kemarin tuh GCG sama Mia itu jelas money game gitu. Mereka nggak real trading. Berarti pemasukannya dari mana? Ya dari member daftar. Nah kalau soal di tradingin MLM, ya cuma kedok, padahal nggak ada trading. Oh gitu, nggak ada MetaTrader, bukan MetaTrader gitu nggak ada dia? Iya, Nah jadi apa namanya cuma kedok, makanya jadi money game ya, hanya tunggu waktu aja, tiba-tiba bakal hilang. Kantornya juga nggak jelas, legalitasnya gue nggak tahu sih, tapi kantornya juga dari luar gitu. Kalau ini kan kantornya ada, dia beli aset, dia nggak sewa gitu. Jadi kalau mau hit and run kayaknya masa iya sih aset dibeli banyak, Bali hotel dibeli, terus mau hit and run kayak jauh kemungkinannya gitu loh. Gitu. Nah terus ya. Oh itu tuh perjalanan itu ya? Satu hari minus berapa gitu ya? Oke. Nih ini perjalanannya nih. Kalau nanti tak kirim lah. Sendiri. Kenapa? Mia tuh dia yang jualin, brokernya dia bikin sendiri. Gua kena pegon dulu waktu Mia. Oh, abang pernah ikut di Mia ya? Pernah ditawarin anak SP1 Pak siapa gitu lupa. Dulu meeting sama gue. Iya. Lu biasanya kan dapat itu MetaTrader nggak dikasih ya, bro? Hah? Lu kok tumben gak nawarin gue? Siapa? Mia. Iya, enggak. Biasanya lu rajin banget nawarin gue apa-apa. Oh, gue kalau korek nawarin. Gitu. Iya, itu yang gua pastikan banget gitu, jangan sampai terjadi di gua atau ketika gua refer ke orang kan. Nah, jadi ketika checklistnya banyak di gua ya akhirnya gua aktif gitu. Nah, ini real trading. Jadi teman-teman kalau nanya, "Tak, ada nggak nih yang sebulan nggak ada loss-nya?" Ya, gua harus jujur, kalian nggak akan temukan di sini karena seperti yang kalian lihat, merah itu apa? Nih angka banyak, yang merah tuh apa? Merah itu menyampaikan kita hari itu adalah rugi. Itu kan Max Zen GP itu apa tuh? Max Zen GP. Si SMI dia nggak naruh di satu broker, Mas Berto. Walaupun brokernya dipilih sama SMI, berarti kan kalau dipilih bagus, sehat, ya memenuhi kriteria lah. Tapi dia juga mengamankan uang kita dengan cara apa? Nggak taruh di satu broker. Kenapa? Kalau seperti yang tadi yang cerita siapa sih, Bang Niko ya? Kalau terjadi
kayak di MIA Aliran. atau GCG. Oh, Bang Aliron ya. Nah, di MIA, di GCG itu kan mereka satu tempat. Ketika satu tempat ini bermasalah, ya semuanya hilang Hmm. gitu. Nah, kalau brokernya bermasalah, ya bakal jadi hilang. Kayak misalnya Jiwasraya atau Asabri atau apalah yang kemarin sempat bermasalah Bung Putra, ya kalau cuma satu ya bermasalah. Nah, si SME ini resiko buat investor, buat kita ya sebagai pengguna itu dipikirkan banget. Makanya broker pun dia pecah-pecah. Visinya SME itu punya broker sampai 20 nanti, Mas. Jangan kaget. Oh, mantap. Nah, 2020 baru punya 2 Januari nih. Kita lihat. Nambah terus ya. Kita lihat ada Mas, ada kumaha iya teh. Kayak tadi gua apa tuh baru ya bet apa tuh? Betle iya. Baru Januari ini baru ada Max sama Zen. Sampai Desember ada baru lagi GP yang tadi Mas Berto komentar. Terus sekarang Mas Berto sama Mas Adit masuknya bukan salah satu dari 3 ini, tapi broker Betle Aster. Emang nambah lagi kita. Oke. Nah, terus hasil setiap bulan ada aja yang merah karena ada loss. Cuma satu hal yang biasa gue edukasi ke member gue, jangan lihat harian. Jadinya apa? Jadinya koneksi nggak jadi mati. Masa sih? Nyala. Enggak. Koneksi. Koneksi lu kali. Lu Nah, koneksi cuma lu. Banyak hantunya kali itu. Udah aman? Aman ya? Nah, satu hal yang biasa gue edukasi, harian cuma lihat nengok aja santai, nonton santai, tapi analisa penilaian akhir bulan aja gitu. Oke, sip. Biar Lanjut, santuy gitu. Ya. Lanjut, bro, lanjut. Lanjut ya. Nah, jam kerja 24 jam analisa, tapi waktu dia ambil posisi itu around jam 7 sampai jam 11 malam. Target kerja si robot nyari untung 1% dari modal yang kita kasih ke robot. Jadi ketika kita punya robot kayak kita punya sales lah, dia kerja buat kita gitu. Dalam harian skenario ya kemungkinan 3 ini profit karena capai target, profit tapi nggak capai target, mungkin untungnya 0,2%, nggak capai 1%, atau nggak profit karena rugi. Ini mungkin gue skip dulu ya. Tadi Gue bahas manajemen. Kenapa? Iya, lanjut. Ya, gue bahas manajemen risiko. Jadi ketika si robot open posisi berarti by analisa gitu ya, bukan gambling, by analisa. Tapi analisa bisa salah nggak? Bisa. Ketika terjadi pergerakan yang salah, udah ada sistem cut loss. Tanpa perlu kita tontonin, udah ada sistem cut loss secara otomatis gitu. Maksimal cut loss berapa sehari? 5% doang. Jadi uang kita tuh yang dimainkan itu maksimal cuma 5%. Gitu. Bisa nggak uang habis dalam sehari? Ya jadinya nggak bisa. Sehabis-habisnya sehari ya paling cuma 5% doang. Nah, cuma kabar baiknya ini. Dalam faktanya, ya kan kita mengacu ke fakta deh, teori mah. Yang penting fakta. Mengacu ke fakta, sejak launch 2018 sampai detik ini, belum pernah terjadi itu minus 5%. Minus paling gede itu masih Agustus 2020. Berapa tak? Minus 2,51%. Gitu. Jadi ibarat tuh kita balapan mau cari menang, mau kencang, mau ngebut, kita tahu nih ada rem tangan. Minus 5%, tapi rem tangannya 3 tahun ini belum pernah kesentuh. Berarti balapannya jago gitu loh. Oke ya. 5% dari modal ya? 5% dari modal, iya. Jadi modal, misalnya modal 5 juta, ya 5% gitu ya? Betul. 250 kita taruh ribu ya? Oke. Betul. Itu maksimal. Sehabis-habisnya uang kita sehari ya ini. Iya, oke. Tapi belum pernah terjadi ya. Belum pernah terjadi. Bisa nggak ya? Bisa mah bisa aja. Tapi belum pernah terjadi. Rapotnya seperti itu. Oke, mantap. Oke. Nah, dan dia nggak nunggu. Misalnya kalau loss, ditungguin sampai 5% enggak. Kalau sehari 2 kali loss, dia juga udahan. Sehari 2 kali loss, dia juga udahan. Maksudnya gimana tak? Nah, kayak gini deh contoh ya. Misal nih, kita kasih si robot, nih gue kasih lu dagang modal $5.000 nih.
Berarti kan si robot nyari 1% dari $5.000 berapa teman-teman? $50 betul ya? Nah, ya udah dia kerja tuh. Ketika dia kerja pertama nih yang ini ya. Yang ini untung $21. Kerja lagi nggak teman-teman? Kerja lagi. Ketika kerja lagi rugi $35. Kerja lagi ya? Kerja lagi. Kerja lagi profit, kerja lagi profit, kerja lagi profit. Ternyata setelah dihitung rugi sama profit udah capai $53. Padahal targetnya $50. Berarti beres. Gitu. Udah beres. Ini jam berapa nih kalau kita lihat? Jam 16.37. Maksudnya kalau tembus sudah 50 dia nggak jalan lagi ya? Udah stop ya? Udah enggak. Udah stop. Udah nih jam ya. 4:30 sore dia bilang, "Bos, izin pulang kerja ya." Wah, kamu saja lembur, masa kamu pulang kerja? Udah capek target, Bos. Gitu lah. Yep. Ya. Nah, ada juga yang kayak gini nih, Mas. Target $50. Pas dagang pertama rugi. Dagang lagi untung, untung. Nah, punten. Jadi ingat kita kemarin, Mas Bet. Apaan? Nah, dagang lagi untung. Udah rugi, buy lagi. Oh iya. Habis. Iya ya. Kalau main sendiri gitu, buy lagi. Nah, kalau kita lihat dia terakhir dagang itu jam 18.21. Abis itu nggak dagang lagi. Kenapa? Ya robotnya tuh dagang karena analisa. Kalau dia analisa setelahnya pasar itu bergejolak dan nggak bisa dibaca. Ya robotnya nggak akan open posisi daripada bikin uang kita rugi. Makanya di hari itu untung tapi nggak capai $50. Gitu. Bos, sorry nih. Aduh, gue gagal nih 1%. Tapi tenang, untung misalnya 0,4%. Nah, ada juga kejadian kayak gini, Mas. Pas dagang untung $24. Dagang lagi rugi. Nah, kalau sehari si robot 2 kali dagang ketemu rugi, robotnya udahan. Padahal nih masih jam 12 nih, Mas. Iya. Udahan gitu loh. 12 Nah, jam, kenapa si robotnya nggak baca? Bos, sorry nih, Bos. Kita harus udahan nih dagang hari ini. Kenapa? Udah ketemu 2 kali rugi. Kenapa? Ya jangan, Bos, daripada nih hari ini berarti pasarnya lagi aneh nih. Daripada kita maksain, nanti bisa tambah rugi lagi. Kok bisa gitu? Iya, pasarnya nggak jelas. Kenapa pasarnya nggak jelas? Lebih baik pasarnya nggak jelas, Bos, daripada muka nggak jelas, Bos. Nah, gitu loh. Nah, kan bahaya kan? Hidung di mana, mata di mana gitu. Nah, Itu, jadi gitu. Nah, inilah sistem. Itu ya, script ya. Kalau lu presentasi udah template. Kayak kita di SB Student ya. Niko juga pasti kalau presentasi kan lawakannya itu mulu. Waduh, boleh belajar nih. Berarti banyak kang lawak di sini. Ya lanjut. Ada ide baru. Nah, jadi ini cara SMI bagaimana mengamankan uang kita, gitu loh. Oke, nah ini yang tadi Bang Aldiron cerita, ini yang dilakukan sama SMI. Karena kalaupun real trading tetap ada risikonya di broker, walaupun brokernya sudah dipilih yang bagus gitu. Makanya broker kita ini multiple broker. Gitu. Kalau kata nggak di satu keranjang lah kalau kata si Warren Buffett mah. Gitu, oke. Nah, brokernya multiple, lalu brokernya bukan broker bandar. Ini hati-hati nih. Banyak yang gue juga nggak tahu sih dulu. Broker tuh harus STP kalau mau yang sehat, jangan broker bandar. Gitu. Karena kalau broker bandar nanti kalau kita untungnya sering dan terus, akun kita tuh ditandain. Ya kayak kita judi deh. Menang terus nih. Ya sama bandar ada ya tuh kalau di film kan. Tuh bikin rugi tuh. Nah, jadi dia gitu. dilempar ya, bener-bener dilempar ya, bukan di bener-bener dilempar ke pasar sendiri ya. Iya, bener-bener dilempar ke pasar. Gitu. Ini makanya tadi gue mau tanya juga nih sebenarnya. Iya, kalau brokernya bandar akan ada cara bagaimana broker bandar itu bikin kita rugi. Karena gini Asta, kan gue kemarin ngobrol sama Adit juga, gila ini kalau membernya banyak banget dan semua profit apa agak rugi gitu ya. Brokernya kan kalah mulu gitu ya. Kalau itu bandar ya, makanya dilempar ke pasar gitu ya. Betul. Jadi si SMI memastikan itu, makanya nggak cepet juga nambah broker. Februari mau nambah broker, eksekusinya baru bulan ini. Ya kan? Ya nggak gampang juga dia nyari broker memastikan broker STP gitu. Dan ini bisa jangka panjang nggak?
Sebenarnya simple. Kalau bisnis itu untung terus, ya berjalan. Kalau bisnis itu rugi, ya bisa tutup. Perusahaan segede Giant aja bisa tutup gitu kan. Yep. Karena rugi. Nah, simbiosisnya kita itu semuanya profit. Trader itu kan kita profit dari robot bekerja. Ketika robot bekerja, pengelolanya yang bikin robot terima bagi hasil dari kita. Brokernya juga untung. Karena kenapa? Broker itu nggak peduli kita untung atau rugi. Karena ketika kita open posisi atau dagang, itu langsung dipotong komisi mereka. Jadi kita langsung minus uang kita sebenarnya. Oke. Gitu. Mau kita profit di akhirnya ya, mau profit ataupun rugi, ya bodo amat. Kata broker mah, ya penting gue udah dapat komisi setelah lu open posisi gitu loh. Dan ini broker itu untungnya miliaran per hari. Karena jumlah lotnya SM itu udah gede banget gitu. Gitu loh. Nah jadi hal-hal ini yang gue ngelihat, wah ini jangka panjang nih, aman nih gitu loh. Oke. Kalau ada pertanyaan sosor aja ya. Yo. Siap. Oke. Nah ini nanti tak share lah, tapi paket itu nggak lompatannya nggak yang tadi gue jelasin. Kalau tadi kan dari 90 jadi 225 juta, jadi 450 juta, jadi 900 juta, lompatan kan jauh banget. Sebenarnya setiap 9 juta kita bisa nambah. Gitu. Setiap 9 juta kita bisa nambah. Cuma di jumlah titik-titik tertentu, hasil buat kitanya itu berbeda aja gitu. Ini di satu Oke. akun, Kak. Satu akun. Oke. Nah, depo bisa diambil kapan saja. Nah, ini nih yang menarik nih. Hanya bekerja di broker STP ya. Ini menarik nih. Tak, investor kan terima jadi doang. Kalau dikasih profit seneng. Kalau robotnya rugi, tanggung jawab perusahaan di mana? Ini. Jika hari ini loss, maka profit besoknya kita itu nggak dipotong bagi hasil sama si robot. Sampai loss-nya lunas. Gimana nggak ngerti gue. Contoh misal gini, kita ambil paket starter. Paket starter kalau untung buat investor berapa, buat robot berapa? 50-50 kan? Ya, berarti contoh, hari ini untung $100 Mas Berto. Mas Berto dapat berapa sebagai investor? Gocap. Oke. Hari kedua untung juga 100, berarti dapat gocap juga dong. Hari ketiga ternyata rugi $100. Mas Berto dapat berapa? Ya rugi, nggak ada yang dibagi ya. Nah, ketika rugi hari ketiga ya, hari keempat untung $102. Mas Berto dapat berapa? Hari ke berapa? Keempat. 102. Keempat. Nah, bagi 2 kan? Bagi 2 kan tetap kan? 56 ya berarti ya? 51 ya? Iya. Enggak Mas. Karena hari sebelumnya rugi $100, maka pas di hari keempat Mas Berto untung $102, 100-nya dikasih full ke Mas Berto. Full, tanpa potongan. Nah, kan bukannya selalu bagi 2 Enggak, karena hari kemarinnya rugi $100. Oh gitu. Jadi robotnya bilang, bos, karena gue kemarin salah dagang, salah analisa. Wah gila. Jadi keuntungan si robotnya itu yang buat kita gitu ya? Iya, jadi kita gini deh bos, untung kita bagi, ya rugi kita sama-sama bagi deh. Gitu loh. Cara bagi gimana? Ya udah kalau kemarin rugi, hari berikutnya untung, gue kasih itu semua ke bos. Gue nggak potong deh, sampai loss-nya lunas. Nah, 102 kan $100 udah lunas tuh. Sisa $2 kan? Udah baru bagi 2. $1 kasih lagi ke Mas Berto, berarti Mas Berto terima $101. $1 buat si SMP. Oke, paham. Nah, jadi maksudnya apa Mas? Kalau polanya begini, kita sebagai investor tenang ngelepasnya. Kenapa? Karena si robot kerjanya betul-betul. Dia juga ada kepentingan biar profit. Kenapa? Kalau dia loss, dia puasanya 2 hari. Puasa pertama di hari loss, puasa kedua di hari profit berikutnya. Dia nggak kasih bagi hasil. Oke, isi. Gitu. Siap. Nah ini. Oke, perizinan, ini sih legal nggak nih? Perizinan lengkap teman-teman, lengkap. Dari SK Menke, Kominfo juga nggak ada masalah. Karena ini perusahaan IT ya, jadi kayak Grab Gojek, perizinannya dari Kemendak, penyelenggara sistem elektronik nomor 2. CUPL juga sebagai kita penjual langsung udah nggak ada masalah, udah dapat juga. Gitu. Legal. Jadi kalau perusahaannya kenapa-napa, ya simpelnya kalau halal udah ada MUI lah.
Kalau broker dalam negeri udah ada Bapepti lah. Nah, kita SME udah ini kan semua dari pemerintah yang ngeluarin. Jadi kalau kenapa-napa, yang nama buruknya terjadi ya di negara dong. Dia kan sebagai verifikator yang sudah memverifikasi gitu. Jadi udah trust lah. Nah, ini yang tengah. Ini nih yang tengah nih. Ini Pak Andreas. Dialah yang bikin robotnya. Dia sebagai CEO dan dia sebagai owner di SMI. Orang Surabaya. Jadi produk ini produk dalam negeri, karya anak bangsa yang sudah dibeli sama 20 negara asing. Widih, jadi kalau punya kenalan teman di luar negeri, kita bisa jual keluar, kita bisa ekspor. Kan main. Indonesia impor hal biasa dari dulu, ekspor jarang. Nah, kita bisa jual sampai ke orang luar negeri gitu? Bisa. Asal ngerti ngomongnya. Bisa Mas. Kita udah ada 20 negara luar. Si Paten bahkan punya member ada 300 dari Perancis. Bukan langsung dari dia, tapi keturunannya, jaringannya tiba-tiba ada member di sana, ya udah kan jadi member dia juga. Gitu. Nah, yang karya anak bangsa, orang luar udah percaya, masa kita nggak percaya sama produk dalam negeri kita sendiri. Lalu kita bisa temui, kita bisa jumpa. Pak Andreas sering banget di kantor di Grogol. Jadi kantornya jelas, pemiliknya jelas, orangnya jelas gitu loh. Iya. Tampil. Tampil. Nah, kantor udah ada 8 lah, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Belitung, Medan, Bandung. Ini satu kantor aja bisa 7-8 miliar gitu kan. Dan itu dibelinya cash rata-rata ketika Covid pandemi kayak gini. Nah, ini di Bali hotel pada dijual-jualin malah dibeli, kurang ajar emang. Nah, yang di kanan itu rencana SMI di di BSD mau bangun 9 lantai. Yang tadi tak cerita total 600 miliar ketika belum pandemi. Jadi ya? Belum. Kapan masih jadi? Masih tender ininya. Oke, tapi tanahnya udah dibeli, udah hak milik, udah dibeli juga, cash juga. Gitu. Di luar negeri juga pas jadi kita udah diamond ya. Wih, udah dicari master tadi yang dulu saya mau. Bukan kelas lantai 9 masa lantai 7. Sinergi juga. Enggak nih. Di luar negeri juga udah ada kantornya di Kamboja, Malaysia. Oke, siap. Lanjut, Bro. Oh, ini ya. Oke. Nah, jadi yang dijual sama SMI apa, yang kita beli apa? Nah, yang kita beli sebenarnya e-book, Mas. Buku elektronik. Gitu. Bukan robot ya? Iya, bukan robot. Yang kita beli tuh e-book, buku elektronik. Ada dari beginner sampai bagaimana membuat di MP4 sampai MP5. Di mana satu buku tuh 450 halaman. Kalau kita mau baca, kita ngerti, kita paham, bahkan kita bisa bikin robot kita sendiri. Widih. Tapi gue coba baca 10 lembar, Mas, pertama. Gak ngerti, Mas. Coding ya dia. Aldira demen ke coding. Wah, iya. Aldiron ya. Wih, mantap. Cuma Bang Aldiron, Bang Niko, Mas Ber, Bang Adit, ketika kita beli buku elektronik ini, kayak beli piring dapat gelas. Yang kita incar sebenarnya gelasnya. Jadi ketika kita beli buku elektronik, kita dikasih robotnya gratis. Gitu. Yang sudah berjalan, yang sudah terbukti. Gitu loh. Gitu. Jadi robotnya sebenarnya nggak diperjualbelikan, gratis, fasilitas. Nah, kalau ada yang ditanya monggo, kalau enggak gua bahas yang lainnya nih. Ini aja langsung nih duitnya aja. Nah, kita bahas 4 keran penghasilan. Yang tadi kita obrolin itu keran penghasilan pertama. Ya, artinya orang akan dapat sesuai effortnya. Dia kasih modal gede ya gede, kecil ya gede juga. Karena persentasenya kan lumayan di atas deposito lah yang pasti. Nah, itu profit trading dari uang kita pribadi. Tapi kalau misalnya nih kita sengaja cerita atau nggak sengaja cerita gitu, wih hari ini gue profit, apaan tak profit lo? Ini gue profit hari ini 2 juta, wih lo bisnis apaan? Nggak ngerti gue, tau-tau profit aja. Wah gue mau dong, nggak ngerti tapi profit. Nah kan nggak sengaja cerita ya. Nah itu berarti kita ngakses income kedua sama ketiga, yaitu apa? Bonus penjualan buku elektroniknya.
kayak Mas Berto, Mas Adit kan, ketika ambil paket kan transfer beli e-book robot kan ya. 1,5 ya tadi ya. Nah, kalau Yaya beli sama Mas Berto, berarti Mas Berto dapat, Yaya kan berarti jadi Asta jadi generasi pertamanya Mas Berto, betul nggak? Mas Berto terima 4% dari Asta beli e-booknya. Berapa? Tergantung. Asta bukanya misalnya, Mas Ber, gue ikut yang 90 juta deh. Ya udah lu beli e-booknya 15 juta tak? Ya udah Mas Ber dapat 4% dari 15 juta plus 10%. Jadi total 14%. Nah, terus Asta aktif nih. Ada yang ambil jadi generasi keduanya Mas Ber. Mas Ber dapat 3%. Terus sampai keturunan ke-15. Oh, ini dari robotnya aja ya? Dari itu ya, yang 1,5 itu tadi ya? Betul. Oke. Jadi kalau kita totalin 1 sama 2 itu 40%. Ya kebacalah. Berarti SMI itu cuma ngambil 60% doang buat dia. 40%-nya dibagi-bagiin ke kita. Gitu. Oke. Siap. Oke. Wait. Oh, ada ininya ternyata. Lewat. Nah, lalu kan trading. Yang ini dapurnya SMI nih. Kita ambil paket paling kecil, SMI dapatnya gede 50% tuh. Yang ini kan. Kita ambil yang 900 juta, SMI dapatnya kecil kan 10% kan? Betul ya? Nah, ini keuntungan seharinya SMI ini. Keuntungan seharinya. Nah, keuntungan sehari ini sama kayak tadi, SMI gak makan semua. Dia cuma makan setengah. Artinya setengahnya lagi kemana? Setengahnya lagi dikasih ke yang jualan. Gitu. Aku ambil sama Mas Berto, berarti ambil berapa? Ambil paket yang 90 juta. Berarti kan yang ini nih Mas. Yang 90 juta yang ini nih. Yang 40%. Oke. Nah, ketika aku untung 1%, aku dapat profit. Mas Berto dikasih sama 32.500 dari mana? Asta? 50% dari apa itu? 50% dari hasil trading. Jadi kan kalau Mas Berto naruh $500, $1 kan 1% kan $5, betul kan? $5 itu kalau dikali kurs tarik 13.000 dapatnya 65.000. Nah, dari 65.000 CSMI ambil buat saya setengah ya, yaitu 32.500. Oke. Gitu. Nah, lalu aku ambil sama Mas Berto, ambil misalnya paket yang 90 juta. Ya berarti ketika profit aku dapat untung, perusahaan dapat untung 260.000, perusahaan kasih 30% ke yang jualan di sini misalnya Mas Berto, berapa? Yaitu 78.000 sehari. Gitu. Nah, kalau dalam sebulan untung 13%, ya berarti udah ketebak nih, Mas Berto tinggal kali 13. Ya terima 1 juta dari satu member. Satu Asta gitu. Kalau dia nggak nambah lagi, kalau dia nggak nambah lagi dan kalau dia nggak jualan gitu. Gokil. Naruhnya sekali, dapatnya berkali-kali karena ya dapat terus. Jadi ini kan bokap gue udah masuk nih. Jadi kalau bokap gue profit, gue dapat bagian dari situ ya. Oh iya dong. Ya? Semua seneng. Bagi-bagi gue. Generasi sampai berapa tuh? Sampai ke bawahnya berapa tuh? Nah, ini kan yang Asta bahas yang ini kan sumber income ketiga. Kalau yang kedua tadi kan 15 generasi. Kalau ini cuma 2 generasi. 1, 2 gitu. Oke. Nah, terus Asta udah ambil Mas Berto, udah tahu nih. Asta aktif jualan. Berarti ketika Asta jualan, bantu investor dapat passive income kayak kita, ya berarti hak 30% ini menjadi haknya Asta nih. Lalu Mas Ber dapat berapa? Mas Ber dapat dari perusahaan 20%. Gitu, sesuai tadi. Perusahaan cuma ambil setengah. Setengahnya lagi dikasih ke pengembang jaringan. 2 generasi. Ada yang nggak mau ditanya? Lanjut ya. Ini hitungan $50 tadi ya. Nah, kan gue tanya Mas, setelah gue paham ini, jadi kan gue tanya, berarti Za, lu banyak duit bukan dari 9 juta mah jadi berapa? Berarti lu kan ngembangin jaringan. Iya. Ya kan gue setelah paham ini, pertanyaan gue jadi simpel Mas.
Berarti lu udah punya berapa member? Gue punya direct nih yang ini ya. Gue cuma punya 51 total 51 directnya dia. Anjir, dia bukanya gede-gede, punya kapal punya kapal, gue bilang. Enggak tahu, kebanyakan buka 9 juta. Yang gede, yang buka gede ada nggak ada, nambah ada. Tapi kebanyakan 9 juta tuh. Perasaan gak gede-gede amat ya. Terus gimana? Kalau dia aktif, lo dapat juga iya. Ya, ini nih. Nah, gue jadi nanya, berarti dari 51 lo mereka aktif jadi berapa? Jangan salah tak, nggak semuanya aktif. Yang aktif tuh sekitar 21, sisanya pasif. Oh gitu. Ya udah, dari 21 yang aktif jadi berapa? Maret 2020 itu jadi 7.000, sekarang udah 10.000 lebih membernya. Gitu. Walaupun gue nggak tahu hitungan ini rinci ya, jadi kebayang pantesan duit lu banyak, member lu banyak gitu ya. 10 member. Nah, kita nggak usah hitung direct 51 deh. Ya anggap aja kalau directnya 10, ya kan berarti 1 jutanya Mas Berto dikali 10 ya jadi 10 juta. Kalau masing-masing buka paketnya yang paket 90 juta ya. Terus dari 10 melakukan hal yang sama, nyari 10 lagi dan gak lebih besar, ya berarti kan dapatnya 600.000 tuh. Turun kan? Ya kali 100, ya 67 juta. Nah, jadi gue hitung 10 jadi 10 aja. 10 anak jadi 100 cucu, itu udah 77 juta sebulan. Bagaimana 51 jadi 10.000 lebih gitu. Ini hitungan rata-rata ya kan, karena nggak sama persis kayak gini ya. Sama persis ya? Tergantung ini kan gue bikinnya ilustrasi 13% sebulan kan. Oh iya oke siap. Jadi kan ada 9, 13, 12, 11 depend on hasil bulanan. Lebih kurang seperti itu. Diambil yang gedenya ya 13%. Betul. Biar menarik gitu. Iya betul. Siap lanjut. Oke. Iya ini. Nah, sama terakhir jadi gini Mas. Cendol. Bonus penjualan itu sharing dari SMI. Ya kan? Bonus penjualan e-book, buku elektronik. Bonus ini profit trading ini hasil dari ketika profit. Di broker, ya kan, di broker kan. Ya. Nah, kalau ini bonus dari yang tadi tuh selisih 2.000 money changer. Nah, selisih dari exchanger. Exchanger kan dapat 2 narik dong ya. Iya, exchanger kan dapat 2.000 perak ketika siapapun narik withdrawal, keuntungan kan dia dapat 2.000 perak tuh. Oh, makin banyak yang withdraw kita dapat duit gitu ya di tim kita gitu ya. Kita dapatnya bukan ketika WD, tapi ketika depo langsung di depan. Oh iya? Kalau WD kan jadi ngarepin orang, kamu coba WD dong. Enggak, kita ketika depo langsung terima kita. Oke. Gitu. Depo modal dagang tuh yang 7,5 juta tuh. Nah, itu kalau kita menjadi seorang promotor, dari setiap yang dideposit dolarnya di jaringan kita ke bawah tanpa batas. Ini tanpa batas nih. Ini tanpa batas. Nggak ada tuh 15 generasi, nggak ada. Ini tanpa batas. Kalau kita sebagai promotor, kita dapat 250 perak dari 2.000. Kalau kita sebagai safir, kita dapat 500 perak dari 2.000. Nah, kebetulan gue di safir, jadi setiap ada tim gue yang depo, ya gue terima 500 rupiah per dolarnya. Kalau dia udah di Topaz, dapat 250 perak per dolarnya. Kalau di Ruby dapat 1.000 rupiah per dolarnya. Apa sih maksudnya per dolarnya? Per dolarnya. Jadi kalau misalnya contoh Mas Adit sama Mas Berto kan injek 500 dolar ya. Mas Adit 500 dolar, Mas Berto 500 dolar, 1.000 dolar dong. Oke. Nah, lalu Asta udah di Safir. Berarti 1.000 dolar dikali 500, Asta dapat 500.000. Oh. Gitu. Iya nih. Iya, Mas Adit seneng sama produknya, Mas Berto seneng sama produknya. Top up lagi, nambah lagi. Ya, ini dapat lagi. Ini nggak pakai generasi tak? Nggak pakai generasi. Tanpa batas. Edan. Itulah kenapa, ya ingat gak pertemuan pertama kita sama si Paten, terus si Paten nunjukin ke Mas Berto, ini salah satu bonus dari 4 keran lainnya, yaitu bonus
apa namanya, cendol itu sebulan cendol dia bisa miliaran gitu loh. Iya. Karena kan jaringannya udah banyak, grupnya udah banyak gitu. Nah, Maksudnya, jadi ini apa sih, tanpa batas gitu ya? tanpa batas. Tanpa batas kedalamannya ya? Gak ada kedalaman. Nggak ada kedalaman. Kecuali. Ini kan ada ranking. Contoh, Break apa Asta udah namanya? di Safir. DMW itu ya? Asta, Break. Asta udah di Safir. Terus, tak, gue mau aktif nih. Ayo kita kembangin jaringan nih. Lalu Mas Berto, Mas Adit juga udah di Safir. Asta juga masih di Safir. Berarti ya Asta udah nggak dapat lagi dari tim-timnya Mas Adit dan Mas Berto gitu loh. Karena udah sejajar. Kalau misalnya Asta udah di Topaz, Mas Adit, Mas Berto di Safir, ya berarti Asta dapat selisihnya 750 dikurang 500, 250 perak. Gitu. Oke ya. Nah ini tanpa batas ya, jaringan ke bawah. Nah kalau kita udah capai di posisi tersebut, ada hadiah lah, tapi hadiahnya jauh banget dari pendapatannya. Safir kemarin gue terima 7,5 juta, Topaz Ruby Topaz 25 juta, Ruby 280, Emerald 520 juta, Diamond 1,5 miliar. Gitu. Cara jadi Safir gimana sih? Cara jadi Safir gimana? Target tentu Ruby ya, udah pasti tuh. Nah, tapi sebelum Ruby kan harus jadi Topaz, harus jadi Safir, harus jadi pemotor. Target untuk jadi Safir itu ada dua minimal. Minimal pertama itu kita harus punya direct klien langsung, itu 10 investor langsung di bawah kita. 10 investor yang 9 juta bisa? Tentu bisa. Minimal itu 9 juta aja bisa? Bisa. Nah itu target minimal, itu minimal syarat pertama. Minimal syarat kedua ya omset. Omset itu paling nggak ada 1 Supreme lah. Ada total. Supreme tuh paket paling besar yang 900 juta. Tapi boleh akumulasi. Jadi ada yang misalnya, nah gue ada yang buka 9 juta sampai 9 orang 9 juta. Orang terakhir 900 juta tak. Ya udah, Safir. Seandainya nggak dapat Safir, nggak dapat Supreme, nggak pernah jadi Safir dong. Supreme itu bukan ini. Maksudnya itu boleh jadi ini Mas. Dipecah gitu bisa ya? Dipecah boleh. Contoh, tak, ini nggak ada yang Supreme nih, tapi gue perhatiin mereka seneng nambah terus nih. Jadinya yang 10 orang udah 90 juta masing-masing. Kali 10 kan 900 juta juga. Atau 45 juta, berarti ada 20 orang aja. 10 kan 45 tuh wajib juta kali ya? 20 Kalau orang. misalnya tiba-tiba dapat 2 Safir gitu, 2 Supreme ya, yang 900, udah Safir belum tuh? Oh ya udah, belum, karena belum memenuhi syarat minimal pertama yang 10. Frontline-nya harus 10 ya? Ya, gitu. Sih. Nah, kalau Topaz itu ngebantu timnya paling nggak punya 10 Safir lah. Wih, gokil ya. 10 Safir di 5 direct yang berbeda. Jadi nggak boleh ngumpul di satu gitu, nggak boleh. Si Adri baru Topaz itu, bro. Berarti dia udah punya paling nggak minimal 10 Safir di 5 kaki yang berbeda, 5 leg yang berbeda. Ih, gokil ya berarti itu ya. Mantap Mas. Dia tuh kerja. Kalau Mario Teguh gue nggak tahu Mario Teguh udah di mana. Mario Teguh temennya Aldira tuh. Masa? CS-nya. Widih. Mario Teguh gue udah nggak tahu di mana. Dia aktif banget, buset. Ngomongin robot mulu. Oke. Nah, cuma nih buat gambaran deh rata-rata income. Ini based on produksi yang kurus. Jadi kalau Safirnya kurus gitu, ngepas gitu maksudnya. 9 juta atau 900 juta satu ya, lebih kurang total 4 income tadi tuh kalau diperbulankan ya sekitar 25 juta lah. Gue pertama kali Safir juga sekitar 20-an juta sih, 25 juta. Ya 25 juta ada sih. Gak sampai 30 Safir pertama gue. Gitu. Tapi kalau Safir gemuk, misalnya 900 semua ya lebih dari itu. Si Steven itu Safir 600 juta. Ketika dia Topaz 700 juta gitu. Nah itu Safir gemuk. Nah kalau jadi Topaz kurus lah, kita nggak usah bicara Topaz gemuk lah. Kalau jadi Topaz kurus itu around 100 sampai 300 juta.
Nah, berarti si Adri udah kebaca tuh. Dia tuh Sebulan kayak paling ini nggak. ya, bro. Dia tuh kayak asuransi ya. Maksudnya kalau MLM kan kadang naik turunnya parah tuh. Kalau dia Mm-mm. bener-bener 100 ya 100 gitu ya, stabil ya. Kenapa stabil? Karena ini Mas, karena kan biasanya nanti mungkin Reza bisa bantu komen, karena ini analisanya si Reza sih. Oh ya benar juga ya. Kalau misalnya kita kan dapat profit karena ada pembelian, artinya yang beli kalau bulan berikutnya nggak beli lagi, ya kita nggak dapat komisi dari iya. dia. Sementara kalau di trading falas ini, taruh modalnya sekali, tapi di tradingin terus, jadinya kita dapat terus tanpa Nah, iya putus. itu maksud gue itu. Nah, Karena kan orang lucunya, ninggalin aja trading sendiri. iya, kalau di Tutup poin produk sendiri kan, lah kalau di MLM bilang. iya, kalau di produk kan bulan berikutnya dibeli lagi, kita dapat komisi jumlahnya sama. Tapi kalau di sini dia beli lagi, bukan beli lagi namanya, tapi top up. Ke dianya nambah, ke perusahaan nambah, ke kita juga jadi nambah. Bro, kalau gini nih, sorry. Kalau misalnya top up-nya hasil dari profit, itu kita dapat juga nggak? Dia nggak top up nih, tapi profit kan bertumbuh, tuh kan otomatis jadi ke top up nggak ya? Dari income kedua, karena kan dia beli ebook lagi pasti dapat. Dari income ketiga, iya. ya income ketiga profit sharingnya juga dapat. Tapi dari income keempat itu kan dia nggak nambah depo kan, jadi candlenya kita nggak dapat yang operasional yang ini. Karena kalau udah naik harus nambah ini ya, harus upgrade ebooknya itu ya. Betul, pasti harus upgrade ebook. Betul. Oke, ngerti. Gitu. Nah, ya ini makanya tadi si Reza Paten kan udah di Ruby. Nah, Ruby-nya dia kemarin 7 miliar sebulan ya. Jadi bisa kebayang gitu. Oh, Ruby ya sekitar seginilah. Bro, kalau udah di Emerald baru di atas 10. Di yang Adri itu udah itu Emerald ya, si Arga Rizkian itu ya, bener ya berarti? Nah, ini nih. Jadi si Reza sama si Adri itu anaknya dia semua, Mas. Pak Erwin. Yang botak nih. Arga Reza Paten. Nah, itu dari anaknya si Pak Erwin ini. Nah, sorry, maksudnya jaringannya. Oh, iya, terus? Dan si Reza sama si Arga tuh dari awal angkatannya bareng. Jadi dia emang udah badi-badian tuh. Nah, ngejar di Ruby-nya si Reza tuh kurang lag karena harus berapa lag, Za? 3 lag berbeda ya? 4 orang jadi Ruby di 4 lag. Oh, di 4 lag. Oh, berarti beda lag. Si Reza kurang lag doang. Ruby-nya sih udah ada. Itu mah tinggal nunggu waktu ya, Dima ya. Nunggu waktu aja. Nunggu waktu kesundul. Nah, Pak Erwin ini 10M sebulan. Enggak, Pak Erwin udah 16M sebulan. Pak Erwin. Itu jajaran gitu boleh ikut main ya? Ini founder. Jadi ya kan ini CEO, sisanya founder. Oh gitu. Iya. Kalau Pak Andreas ini udah 100M sebulan. Iyalah, semua profit dia masuk. Semua member. Gitu. Gak usah disebut, nak. Owner mah. Udah disebut, Pak. Iya. Gitu. Udah deh. Ya, itu berarti si Reza itu 7M sebulan tuh berapa lama tuh berarti? Dia kan Februari 2019. Berarti setahun berapa bulan? 2 tahun 7M sebulan, Dit.